Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Jeffert Ferdinand Albert Suban. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Pembangunan Indonesia yang ada di Manado dengan nomor induk mahasiswa saya 2074201115. Nah, pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, saya akan membawakan sebuah materi singkat, yaitu terkait dengan hak atas kekayaan intelektual. Nah, video ini saya buat dalam rangka pemenuhan ujian akhir semester untuk mata kuliah Hukum Haki. Untuk itu, pada kesempatan kali ini ada beberapa bahasan yang ingin saya sampaikan. Terbagi atas 3. Yang pertama, terkait pengertian dari hak kekayaan intelektual. Yang kedua, terkait dengan prinsip-prinsip dari hak kekayaan intelektual. Yang ketiga, terkait dengan klasifikasi hak kekayaan intelektual. Untuk itu, langsung saja saya masuk pada pembahasannya. Yang pertama terkait dengan pengertian dari hak kekayaan intelektual itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, haki merupakan padanan dari bahasa Inggris intellectual property right. Kata intelektual ini tercermin bahwa objek kekayaan intelektual tersebut adalah sebuah kecerdasan, sebuah daya pikir, dan juga produk pemikiran manusia. Nah, hak kekayaan intelektual atau haki adalah hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Secara sederhana, haki mencakup hak cipta, hak paten, hak merek. Namun, jika dilihat lebih rinci, haki merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud, atau benda imaterial. Terdapat 3 jenis benda yang dapat dijadikan kekayaan atau hak milik, yaitu yang pertama benda bergerak, seperti emas, perak, kopi, teh, dan juga alat elektronik. Ada juga benda tidak bergerak seperti tanah, rumah, toko, dan benda tidak berwujud seperti paten, merek, dan juga hak cipta. Untuk haki sendiri termasuk dalam bagian hak atas benda tak berwujud, berbeda dengan hak-hak kelompok pertama dan kedua yang sifatnya berwujud. Nah, hak atas kekayaan intelektual sifatnya berwujud berupa informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, keterampilan, dan juga sebagaimana yang tidak mempunyai bentuk tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual. Nah, prinsip yang terdaftar dalam hak kekayaan intelektual adalah prinsip ekonomi, prinsip keadilan, prinsip kebudayaan, dan prinsip sosial. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, prinsip ekonomi. Untuk prinsip ekonomi ini, Bapak Ibu, merupakan hak kekayaan intelektual yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan. Sedangkan untuk prinsip keadilan, ini prinsip yang merupakan di dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membutuhkan suatu hasil dari kemauan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, sastra yang dapat mendapat perlindungan dalam pemilikannya. Berikutnya ada prinsip kebudayaan yang ketiga ini, yaitu prinsip pengembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. Dan untuk prinsip yang terakhir terkait dengan hak kekayaan intelektual, yaitu prinsip sosial, di mana prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara. Artinya hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan satu kesatuan, sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan juga masyarakat. Jadi itu Bapak Ibu terkait dengan bahasan yang kedua, yaitu apa sih prinsip dalam haki. Nah, itu ada 4 tadi, ada prinsip ekonomi, ada prinsip keadilan, prinsip kebudayaan, dan prinsip sosial. Dan berikutnya ini ada topik bahasan yang ketiga, yaitu klasifikasi hak kekayaan intelektual. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan WIPO, hak atas kekayaan intelektual dapat dibagi menjadi 2 bagian dalam 2 golongan besar, yaitu yang pertama ada hak cipta, atau copyright, yaitu hak eksklusif yang diberikan negara bagi pencipta suatu karya, misalnya karya seni, untuk mengumumkan, memperbanyak, atau memberikan izin bagi orang lain untuk memperbanyak ciptanya tanpa mengurangi hak penciptanya sendiri. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang hak cipta menyatakan bahwa hak cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dituangkan dalam bentuk khas dan diberikan pada ide, prosedur, metode, dan konsep yang telah dituangkan dalam wujud yang tetap. Yang kedua ada hak kekayaan industri atau industrial property right. Hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan terkait dengan hukum,
Nah, hak kekayaan industri ini atau industrial property right berdasarkan pasal 1 Konvensi Paris mengenai perlindungan hak kekayaan industri tahun 1883 yang telah diamandemen pada tanggal 2 Oktober 1979 ini meliputi yaitu yang pertama ada paten ya. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Yang kedua ada merek. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka ya, susunan warna atau kombinasi dari unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Yang berikutnya ada hak desain industri. Di sini adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan sebuah produk, barang, komoditi, industri, dan kerajinan tangan. Yang berikutnya ada hak desain tata letak sirkuit terpadu atau integrated circuit. Hak desain ini yakni perlindungan hak atas rancangan tata letak di dalam sirkuit terpadu yang merupakan komponen elektronik yang diminiaturisasi. Seperti itu. Yang berikutnya ada rahasia dagang, di mana rahasia dagang yang merupakan rahasia yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau individu dalam proses produksinya. Dan yang terakhir ini ada varietas tanaman. Ya, varietas tanaman ini adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotype atau kombinasi genotype yang dapat membedakan dari jenis yang sama atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat ya yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. Nah, jadi dari pembahasan yang dapat saya simpulkan ini di mana satu garis merah yang dapat saya tarik yaitu hak kekayaan intelektual melindungi dan menghargai kreativitas intelektual seseorang. Adanya hukum yang mengatur terkait dengan hak intelektual ini setidaknya dapat membatasi maraknya sistem pembajakan di Indonesia yang semakin lama ini semakin meningkat. Padahal hukum yang mengatur terkait dengan hak kekayaan intelektual sudah sejak lama ada sejak zaman penjajahan Belanda. Ya, degenerasi dan atau transformasi hukum yang mengatur hak atas kekayaan intelektual ini untuk semakin meningkatkan kesadaran manusia untuk lebih menghargai karya orang lain dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Dengan meningkatnya kreativitas setiap individu, hak kekayaan atas intelektual tidak hanya menjadi sebuah hukum yang abstrak saja, tetapi bisa menjadi motivasi tiap individu untuk berlomba-lomba menghasilkan karya-karya yang terbaik yang dapat dijual di masyarakat. Jadi secara tidak langsung, kejahatan terhadap hak kekayaan intelektual seperti pembajakan pun akan hilang dan setiap masyarakat akan menghargai jerih payah seseorang dalam menciptakan sesuatu yang bermakna. Jadi itu pembahasan yang dapat saya sampaikan pada saat ini terkait dengan hak kekayaan atas intelektual. Dan Bapak Ibu, baiklah untuk mengakhiri sesi saya saat ini, saya ingin mengajak kepada kita semua yang mungkin sudah selesai dalam studi di bangku SMA ataupun sudah lama selesai tapi ingin lanjutkan studi di perguruan tinggi, mari coba Bapak Ibu telah masuk di Universitas Pembangunan Indonesia yang ada di Manado. Kenapa UNPI? UNPI universitas yang sudah terpercaya, fakultas, program studi yang ada di dalamnya juga beragam sehingga mahasiswa dapat memilih sendiri mereka mau masuk di mana, ingin jurusan apa, dan juga dosen-dosen tentunya yang ada di dalamnya ini yang mengajar sangat-sangat terpercaya dan juga terakreditasi. Untuk itu, mari Jo termasuk di UNPI untuk terapi masa depan yang lebih baik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada video yang
sangat singkat kali ini terkait dengan hak atas kekayaan intelektual. Sampai jumpa pada video-video berikutnya dengan topik-topik bahasan yang berikutnya yang nantinya akan saya bahas. Terima kasih, saya Jeffert Ferdinand Albert Suban. Mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.